Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa mablagha ilmina. Waj'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengawali hari kita ini dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan hadir di majelis ilmu. Dan juga kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala membuat kita menutup hari-hari kita dalam ibadah juga, dalam ketaatan, dengan husnul khatimah. Dan insyaallah seperti biasa kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap sirah nabawiyah, perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan sebab-sebab kenapa ada hijrah ke kota Madinah. Kemudian bagaimana tekanan orang-orang Quraisy terhadap para sahabat, itulah yang mendorong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena begitu menyayangi umatnya untuk meninggalkan kota Mekah. Jadi mendorong para sahabat untuk meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Nabi memerintahkan kepada semua para sahabat yang mampu untuk hijrah, tinggalkan kota Mekah, pergilah ke kota Madinah. Dan para sahabat pun berbondong-bondong berhijrah ke kota Madinah. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung meninggalkan kota Makkah, tapi menunggu mendapatkan izin terlebih dahulu dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat begitu kerasnya gangguan dari orang-orang kafir Quraisy pun meminta izin kepada Nabi untuk hijrah lebih dulu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menahannya. Tunggu, kata Jibril. Tunggu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, la'alli uzina. Ya, semoga saya diberikan izin oleh Allah untuk hijrah, maka nanti kita hijrah sama-sama. Nah, ini. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang hijrahnya Nabi ini. Kalau kemarin membahas tentang faktornya dan hijrahnya para sahabat, serta bagaimana orang-orang Quraisy ya di Darun Nadwah itu berkumpul bermusyawarah untuk ya membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan izin dari Allah untuk hijrah, fatawajjaha min sa'atihi ila sadiqihi Abi Bakrin wa a'lamahu anna Allah qad azina lahu fil hijrati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan memberitahu bahwasanya Allah telah mengizinkan dirinya untuk hijrah, untuk meninggalkan Mekah dan menuju Madinah. Fasa'alahu Abu Bakrin As-Siddiq as-suhbata. Maka Abu Bakar pun meminta kepada Nabi, biar saya yang menjadi teman hijrahmu wahai Rasulullah. Ya, maka Rasulullah mengatakan na'am, iya. Di sini ada pelajaran. Padahal yang datang menemui Abu Bakar siapa?
Nabi datang menemui Abu Bakar dan ngasih tahu, wahai Abu Bakar, Allah telah mengizinkan saya untuk hijrah. Ya, seakan-akan Nabi ingin meminta Abu Bakar, ayo hijrah sama saya. Tapi Abu Bakar inisiatif terlebih dahulu, ya Rasulullah, tolong jadikan saya teman hijrahmu. Ya. Tolong jadikan saya teman hijrahmu. Ini adab dari Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia tahu Rasulullah datang menemuinya untuk meminta dia menemaninya, tapi dia yang langsung mengatakan, ya Rasulullah, jadikan saya teman hijrahmu. Jadi dia lebih dahulu ya meminta kepada Nabi agar jangan sampai Nabi yang meminta kepadanya. Ini. Faqala na'am, maka Nabi mengatakan iya, ayo kita hijrah sama-sama. Summa 'arada 'alaihi ihda rahilataihi allataini kanata mu'addataini lidzalik. Kemudian Abu Bakar pun menawarkan kepada Nabi ya salah satu dari dua kendaraan yang telah dia persiapkan untuk hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Dari jauh-jauh hari Abu Bakar telah mempersiapkan dengan matang semua kebutuhan-kebutuhan nanti kalau Nabi diizinkan hijrah. Ini. Ya. Lihatlah. Ya, para sahabat itu tidak takut untuk mengeluarkan harta ya demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jauh-jauh hari Abu Bakar itu telah mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan oleh dirinya dan baginda Nabi nanti ketika diizinkan untuk hijrah menuju Madinah. Fajahazahu ma ahassal jihaza. Ya, Abu Bakar As-Siddiq telah mempersiapkan bekalnya, mempersiapkan kendaraannya dengan begitu matang, ya. Wasuni'at lahum sufrah fi jirabin, dan juga mereka dibuatkan kantong. Ya, jadi dua kendaraan itu ada kayak kalau sekarang kan motor yang dikasih yang di belakang buat barang itu. Kalau dulu dibikin kayak kantong. Ya, jadi setiap kendaraan punya kantong untuk menyimpan perbekalan. Ya. Hanya saja kantongnya itu nggak ada talinya, sehingga kalau jalan itu barang bisa jatuh. Maka Asma bintu Abi Bakar, Asma putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu punya inisiatif sabuknya itu dibelah jadi dua dan itu dijadikan ikat untuk kantong-kantong yang ada di kendaraan tersebut. Maka dikenallah dia zatun nitaqain, ya, wanita yang memiliki dua sabuk, karena tadi satu dibelah jadi dua untuk mengikat ya kantong perbekalan ayahnya dan baginda Rasulullah SAW ketika hijrah ke kota Madinah. Kemudian wastajara Abdullah ibn Uraikid min Bani Dail bin Bakar, ya. Mereka berdua, maksudnya Abu Bakar dan Rasulullah SAW menyewa penunjuk jalan yang bernama Abdullah ibnu Uraikid, ya, dari Bani Dail, ya, dari kabilah Bani Dail bin Bakar. Yang mana Abdullah ibnu Uraikid ini orang yang tahu jalan, ya, tahu medan, ya. Makanya ya di sini ada pelajaran ketika kita ingin ya pergi ke suatu tempat yang asing, ya, maka dianjurkan untuk menyewa orang yang paham jalan, orang yang tahu jalan, agar kita tidak tersesat atau kita tidak melewati tempat-tempat yang penuh dengan bahaya. Ya, bahaya. Pernah diceritakan oleh Syekh Ahmad Syakir, ya, dalam Tarikh Al-Baghdad, ya, bahwasannya kebiasaan orang-orang Arab ketika ingin melakukan perjalanan jauh, maka mereka menyewa orang yang paham jalan. Orang yang paham jalan. Biasanya juga orang-orang yang paham jalan ini sekaligus menyewakan kendaraan. Ya, kalau zaman kita ojek, ya, kayak ojek sekarang. Nah, ada kisah yang menarik. Ada orang yang hafal Al-Quran, hafiz Al-Quran. Ini ingin pergi ke suatu tempat
namun dia nggak paham jalan, nggak tahu jalan. Akhirnya dia menyewa itu tukang penunjuk jalan sekaligus kendaraannya. Dan mereka sepakat harganya sekian. Akhirnya mereka pun berangkat. Di tengah-tengah jalan ada persimpangan. Persimpangan jalan ada dua gitu. Maka penunjuk jalan ini mengambil jalan yang sedikit berbeda dari kebiasaan orang. Akhirnya ditanya, bukankah jalan yang sering dilalui orang adalah ini? Kok Anda melewati jalan yang sebelah kiri? Gitu. Tenang, saya paham jalannya. Ini lebih dekat katanya. Akhirnya terus berjalan, ternyata jalan itu adalah jalan yang sepi. Ya. Kemudian lembahnya itu bau amis penuh dengan darah. Ternyata itu adalah tempat dia membunuh korbannya. Ya. Ini. Jadi ada orang zaman dulu dia mengajukan jasa sebagai penunjuk jalan, ternyata dia begal, gitu. Begal. Pas udah di tempat yang sepi di tengah lembah itu, langsung dia mengeluarkan pedangnya. Ya, tadi penunjuk jalan ini langsung mengeluarkan pedangnya dan mengancam ya orang yang menyewanya tadi, orang yang hafal Al-Quran tadi. Kemudian orang ini mengatakan, tolong lepaskan saya. Kamu ambil semua harta saya nggak apa-apa, tapi bebaskan saya. Maka begal ini mengatakan, enggak, hartamu milik saya dan nyawamu juga milik saya hari ini, katanya. Saya nggak akan melepaskan kamu. Kemudian, kalau begitu izinkan saya sholat 2 rakaat. Izinkan saya sholat 2 rakaat. Ya, silakan sholat 2 rakaat. Yang tadinya dia hafal Al-Quran, nggak bisa keluar hafalannya, cuman 1 ayat, amman yujibul mutarra iza da'ah. Itu doang yang keluar dari lisannya. Siapa yang menjawab doa-doa orang yang membutuhkan ketika terdesak? Siapa yang bisa menjawab doa-doa orang yang membutuhkan ketika terdesak? Allah. Jadi itu yang diulang-ulang dalam suratnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, ya, dalam bentuk seorang tentara yang membawa tombak, ya, berpakaian serba putih, kemudian dia melempar tombaknya pas kena ulu hati begal tadi. Kemudian ditanya, man anta? Siapa Anda? Saya adalah utusan orang yang menjawab doa. Saya utusan Allah yang menjawab doa-doa hambanya ketika terdesak. Ini pelajarannya teman-teman sekalian. Orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah rugi. Ya. Kalau kita benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Maha mampu untuk mengijabah doa kita. Allah Maha mampu untuk memberikan pertolongannya kepada kita. Bahkan Allah bisa mengutus malaikat untuk memberikan pertolongannya kepada kita. Jadi kita kembali di sini bahwasanya kebiasaan orang-orang Arab, ya, dan termasuk di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar ketika ingin hijrah ke kota Madinah, maka dia menyewa orang yang paham jalan agar tidak tersesat di tengah jalan dan juga menghindari jalan-jalan yang penuh bahaya. Nah, di antara orang yang paham jalan di sini adalah Abdullah ibnu Uraikid tadi. Wa huwa ala dini kuffari Quraisy. Tapi Abdullah ibnu Uraikid ini termasuk orang musyrik. Dia masih seagama dengan orang-orang Quraisy. Tapi Rasulullah dan Abu Bakar percaya kepada Abdullah ibnu Uraikid ini. Dia adalah orang yang amanah, menjaga privasi orang yang menyewanya. Jadi dia profesional gitu dalam pekerjaannya. Nah, makanya kalau menyewa orang, yaitu cari orang-orang yang amanah, yang bisa dipercaya. Makanya Nabi di dalam Al-Quran disebutkan wa khairu man istajarta al-qawiyul amin. Ya, sebaik-baik orang yang kalian sewa, yang kalian pekerjakan itu adalah orang-orang yang amanah
dan orang-orang yang kuat. Jadi dia punya skillnya dan dia juga orangnya amanah. Nah, Abdullah ibnu Uraikid ini punya skillnya, dia paham jalan, dan juga dia orang amanah, profesional kalau bekerja. Walaupun agamanya itu sama dengan agama orang-orang Quraisy, tapi kalau dalam pekerjaan dia profesional. Jadi amanah, dapat dipercaya. Makanya Rasulullah dan Abu Bakar pun menyewanya untuk dijadikan penunjuk jalan. Jadi teman-teman, kalau nyari pekerja, ya nyari orang yang kita sewa jasanya, maka carilah orang yang amanah dan orang yang punya skill. Ya, al-amin al-qawi. Amin itu yang bisa kita percaya karena dia amanah. Al-qawi itu punya kemampuan, punya skillnya. Ada orang amanah tapi nggak punya skillnya, nggak jalan pekerjaannya, ya kan? Ada orang punya skill tapi nggak amanah, suka berkhianat, ya, itu juga bisa merugikan. Makanya Allah katakan, wa khairu man istajarta al-qawi al-amin. Sebaik-baik orang yang Anda sewa, Anda pekerjakan adalah orang yang amanah dan orang yang punya kemampuan tadi, punya kemampuan. Fa aminahu wa dafa'a ilaihi rahilataihima. Maka Abu Bakar dan Rasulullah percaya kepada Abdullah ibnu Uraikid ini dan menyerahkan kepada Abdullah ibnu Uraikid ini kendaraan mereka berdua. Jadi dua kendaraan yang telah dipersiapkan tadi diserahkan kepada siapa? Abdullah ibnu Uraikid ini untuk dijaga, ya, dijaga. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar menjanjikan kepada Abdullah ibnu Uraikid ketemu 3 hari lagi nanti di Gua Sur, ya. Jadi perjanjian ketemunya di mana? Di Gua Sur 3 hari kemudian. Jadi selama 3 hari itu kendaraan yang telah dipersiapkan oleh Abu Bakar dan Rasulullah dirawat oleh siapa? Tadi Abdullah ibnu Uraikid ini, orang yang disewa jasanya. Summa faraqa ar-rasul alaihi salatu wassalam Abu Bakrin wa wa'adahu al-muqabilata lailan kharija Makkah. Setelah selesai urusan tadi, urusan masalah persiapan untuk berangkat hijrah, Nabi SAW meninggalkan Abu Bakar dan mereka berjanji untuk bertemu pas malam ketika akan berangkat nanti. Nanti ketemu lagi pas hari hanya ketika kita berangkat hijrah ke kota Madinah, kata Nabi Muhammad SAW. Dan malam yang dijanjikan ini adalah malam ketika orang-orang Quraisy bersiap-siap untuk menjalankan rencananya. Apa rencana orang-orang Quraisy kemarin? Membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi malam berangkatnya Nabi hijrah adalah malam ketika orang-orang Quraisy akan melaksanakan rencana mereka. Di hasil rapat mereka di Darun Nadwah, yaitu bunuh Nabi Muhammad SAW, kumpulkan semua pemuda-pemuda dari setiap suku dan barang-barang menebas Rasulullah sehingga nggak ketahuan siapa yang membunuhnya, kata mereka, sehingga nggak bisa dituntut. Itu makarnya orang-orang Quraisy. Dan malam ketika Nabi hijrah itu adalah malam mereka untuk menjalankan rencananya. Jadi orang-orang Quraisy, pemuda-pemuda yang dikumpulkan orang-orang Quraisy ini berkumpul, ya, di depan pintu rumahnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi berada di dalam rumah. Itu dijaga, siap-siap mereka depan pintu rumah Nabi. Dan Nabi berada di dalam. Namun, ya, Nabi tahu dengan wahyu dari Allah apa yang akan dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya Nabi memerintahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, padahal pada saat itu umurnya ya sekitar 23 tahun, masih muda. Ya, sahabat Ali pada saat itu umurnya berapa? 23 tahun, masih muda. Ya, diperintahkan oleh Nabi, wahai Ali,
kamu tidur di tempat tidur saya, gantikan saya. Ya, kalau kita ini disuruh gantikan saya, disuruh untuk menempati yang berbahaya, mau enggak? Tapi Ali bin Abi Thalib, sami'na wa ata'na, dengar dan taat wahai Rasulullah, sam'an wa ta'atan, tanpa ada sedikit pun keraguan, ya. Maka Ali pun menerima tugas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidur, ya, menggantikan Nabi dan menutup diri dengan selimutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang-orang Quraisy itu ketika mengintip dari celah pintu, oh, Muhammad masih di dalam, katanya. Muhammad masih di dalam. Padahal yang tidur siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika mereka terus memantau keadaan di dalam rumah dengan mengintip lewat celah pintu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar sembari membaca firman Allah, wa ja'alna min baini aidihim saddah, kami jadikan, ya, di hadapan mereka itu ada tabir yang menghalangi, wa min khalfihim sadda, begitupun dari belakang mereka ada tabir yang menghalangi. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun, kami membuat mereka tidak sadarkan diri dan sehingga mereka tidak melihat. Ya, setelah Rasulullah membaca ayat ini, maka Allah jadikan orang-orang yang ada di luar rumah tadi mengantuk semua, tertidur, sehingga ketika Nabi keluar mereka enggak tahu kalau Nabi telah pergi. Ya. Pas di pagi hari ketika mereka mengintip, oh, Muhammad belum keluar. Akhirnya mereka masuk. Ternyata yang di dalam rumah itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan Nabi telah keluar meninggalkan kota Mekah. Ya, meninggalkan kota Mekah. Makanya orang-orang musyrik itu di pagi harinya ketika mereka sadar makarnya gagal, rencananya gagal, mereka marah. Akhirnya mereka, ya, membuat sembara, gitu kan, ya, membuat perlombaan siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup-hidup atau dalam keadaan mati, maka baginya hadiah sekian. Itu lihat, kebencian mereka kepada Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Nabi udah lolos aja masih dikejar oleh mereka. Saya mengatakan di sini, ya, hajat awatifuhum fa arsalu talaba min kulli jihatin. Mereka itu semakin marah sehingga mereka mengutus banyak orang untuk mencari jejak Nabi Muhammad SAW. Wa ja'alu ajwaiza liman ya'ti bi Muhammadin aw yadulla alaih, dan memberikan hadiah yang besar bagi orang yang bisa menangkap Muhammad atau Muhammad. Wa qad wasalu fi talabihim ila dzalikal ghar allazi fihi tilbatuhum bihaitsu law nazara ahaduhum tahta qadamayhi lanazarahuma hatta abka dzalika Abu Bakar. Ya. Sampai-sampai mereka itu terus nyari dan sampai kepada mulut gua Sur. Ya. Mereka nyarinya sampai mulut gua Sur. Dan Abu Bakar yang ada di gua Sur itu sampai menangis ketakutan. Ya, bentar, ketangkap kita ini, kata Abu Bakar, ketangkap kita ini. Ya, soalnya kaki-kaki orang-orang yang mengejar ini kelihatan dari dalam. Nah, Abu Bakar itu sampai nangis. Maka Nabi menenangkan Abu Bakar. La tahzan, innallaha ma'ana. Kata Rasulullah, jangan takut, jangan khawatir wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Dengan kebersamaan yang sifatnya khusus tentunya. Karena ma'iyatullah, kebersamaan Allah itu ada dua macam. Ada ma'iyatul ammah, kebersamaan yang sifatnya umum. Ya, itulah yang dimaknai dengan muraqabah, pengawasan. Ada enggak orang yang tidak diawasi oleh Allah? Ada enggak orang yang tidak diawasi oleh Allah? Enggak ada. Semua orang
diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan enggak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan itu Allah Maha tahu. Ya. Walaupun itu di kegelapan, di tempat yang tertutup, sepi, enggak ada orang, Allah Maha tahu. Karena Allah senantiasa mengawasi hambanya. Maka jangan pernah kita bermaksiat kepada Allah. Hendaklah kita tanamkan dalam hati kita kalau Allah itu senantiasa mengawasi kita dan tidak ada yang luput bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita tidak akan bisa mengelak ketika Allah menanyakan tentang semua amal dan tindak tanduk kita. Mulut ini akan ditutup rapat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kata Allah. Hari ini kami tutup rapat mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki mereka yang akan bersaksi atas dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Jadi Allah Maha mengawasi. Itu namanya ma'iyatul ammah. Ya, kebersamaan yang sifatnya umum. Dan ada kebersamaan yang sifatnya khusus, seperti dalam ayat ini. La tahzan innallaha ma'ana, kata Nabi. Jangan khawatir wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita dengan kebersamaan yang sifatnya khusus. Apa itu? An-nasru wa ta'yid. Allah akan memberikan pertolongannya. Allah akan memberikan dukungannya. Allah akan memberikan solusi untuk masalah yang kita hadapi. Itu ma'iyatul khassah. Nah, kalau antum menemukan ayat-ayat yang mengatakan innallaha ma'al muttaqin, ya, sesungguhnya Allah bersama orang-orang bertakwa, maksudnya adalah kebersamaan yang sifatnya khusus. Ya, khusus. Artinya Allah akan memberikan pertolongannya untuk orang-orang yang bertakwa. Allah akan berikan perlindungannya untuk orang-orang yang bertakwa. Allah akan berikan solusi untuk masalah yang dihadapi oleh orang-orang bertakwa. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi untuk semua masalah yang dia hadapi dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi Allah berikan pertolongan. Itu ma'iyatul khassah namanya. Mendengar kata Nabi ini, maka Abu Bakar pun tenang. Abu Bakar pun tenang. Fa'amallahu absarul musyrikin, dan Allah menjadikan pandangan atau penglihatan orang-orang musyrik itu seperti enggak ngelihat gitu. Jadi mereka itu padahal berada di depan mulut gua sur, tapi seakan-akan mereka enggak melihat, seakan-akan gua sur itu enggak ada di situ gitu. Nah, ini Allah jadikan, begitulah Allah melindungi nabinya. Karena tadi Nabi mengatakan Allah bersama kita dengan kebersamaan yang sifatnya khusus, maka Allah jadikan penglihatan orang-orang musyrik itu tidak mampu untuk melihat gua sur tadi. Ya, gua sur. Makanya kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita taat kepada Allah, kita ibadahnya kuat, maka yakinlah Allah bersama kita. Allah membersamai kita dengan kebersamaan yang sifatnya khusus. Ya. Memang ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menguji kita, jemaah sekalian. Menguji kita dengan rasa sakit, menguji kita dengan sedikit harta, karena disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya lanabluwannakum bisyai'im, kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit, dengan sedikit. Berarti ada orang yang mati, orang yang dicintainya, itu kan ujian. Ada orang yang hartanya sedikit, susah penghidupannya, itu ujian. Supaya kita mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan kepada Allah kami kembali. Jadi dia mengucapkan hal-hal yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian ini tujuannya apa? Untuk mengangkat derajatnya. Setiap ujian yang menimpa kita, takdir yang menyakitkan yang menimpa kita itu sebenarnya untuk mengangkat derajat kita serta menghapus dosa-dosa kita. Sebaliknya kalau kita murka, tidak ridho dengan ujian Allah, tidak terima dengan takdir Allah yang menyakitkan tadi, maka kita mendapatkan murka Allah. Makanya dalam hadis disebutkan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau cinta sama sebuah kaum, Allah uji mereka. Fa in radiya falahur ridha. Kalau dia ridha dengan ujian Allah, terima, ikhlas, mengucapkan hal-hal
yang baik-baik, tidak menunjukkan ya rasa tidak ridhonya, tidak mengucapkan hal-hal yang mendatangkan murka Allah atau perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah, tapi dia benar-benar ikhlas menerima semuanya, baginya ridho Allah, diangkat derajatnya di sisi Allah, dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Tapi kalau dia murka, marah, diuji oleh Allah, kok cuman saya aja yang diberi kayak gini gitu kan, ujian kayak gini, Allah nggak adil dan semacam misalnya ucapan-ucapan semacam ini, maka baginya murka Allah ya. Jadi nggak ada untungnya sama sekali ini. Makanya tadi ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah bersama kita. Kalau kita terima dengan semua ujian ini, ikhlas menerimanya, maka Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan pertolongan. Karena tidak ada kesulitan melainkan pasti datang setelahnya kemudahan. Bahkan ada kedua kemudahan yang berbeda ya. Inna ma'al usri yusra ya. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dua kemudahan yang berbeda. Bal sara a'dal a'da Umayyah bin Khalaf yab'udu lahum ihtifa'al matlubin fi misli hadzal ghar. Ini lihat, sampai orang yang paling besar permusuhannya kepada Nabi Muhammad itu Umayyah ibnu Khalaf. Ya, Umayyah ibnu Khalaf pun mengatakan enggak mungkin ya, Muhammad dan Abu Bakar sembunyi di gua ini. Itu lihat. Ya, bagaimana Allah melindungi Rasulullah dan Abu Bakar. Sampai-sampai orang yang paling membenci Rasulullah, paling memusuhi Rasulullah mengatakan enggak mungkin mereka berdua sembunyi di gua ini, karena Allah menjadikan gua itu seakan-akan enggak pernah dimasuki oleh siapapun ya. Kalau dimasuki oleh siapapun kan pasti pintunya itu enggak akan ada kayak sarang laba-laba, tapi di depan di gua pintunya, di mulut guanya ada sarang laba-laba, seperti akan enggak pernah dimasuki. Jadi makanya Umayyah mengatakan enggak mungkin mereka berdua di dalam gua ini. Lihat Allah jadikan ya, seperti itu. Faqama fihi thalatha layatin hatta yanqati at-talabu. Jadi 3 malam Nabi berada di gua Sur ya, sampai orang-orang Quraisy berhenti mencarinya. Ya, 3 malam Rasulullah dan Abu Bakar berada di gua Sur sampai orang-orang Quraisy berhenti mencarinya. Namun setiap malamnya Abdullah ibnu Abi Bakar, anaknya Abu Bakar yang bernama Abdullah, setiap malamnya datang ke gua Sur. Ya, datang ke gua Sur untuk menyampaikan kabar tentang apa yang terjadi di kota Mekkah. Abdullah bin Abu Bakar ini orangnya cerdas, pemuda yang cerdas. Jadi setiap kabar ya, isu-isu yang ada di Mekkah itu dipahami ya, terus disampaikan malam harinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pagi hari dia udah di kota Mekkah bersama orang-orang Quraisy, seakan-akan nggak pernah meninggalkan Mekkah. Jadi malam hari sembunyi, diam-diam menemui Rasulullah dan Abu Bakar untuk menyampaikan kabar. Ya, kabar apakah orang-orang Quraisy ini masih ya nyari apa enggak? Karena kalau ternyata masih nyari kemudian keluar, besar kemungkinan untuk ditangkap. Jadi Abdullah ini tugasnya sebagai apa? Intel gitu kan? Ya, intel yang ngasih informasi apa kondisi di kota Mekkah dan apakah orang-orang Quraisy masih mengutus orang-orang untuk mencari mereka. Kemudian juga ada orang ya selain Abdullah ibnu Abi Bakar, itu adalah Amir ibnu Fuhairah ya. Amir ibnu Fuhairah ini dia adalah seorang penggembala kambing. Jadi setiap ya malam dia keluar menggembala kambing itu, kemudian mengikuti ini jalannya Abdullah ibnu Abi Bakar. Tujuannya apa? Supaya langkah kaki, bekas kaki Abdullah itu ditutupi dengan bekas kaki kambing gitu. Supaya orang nggak tahu kalau ada yang menemui Rasulullah. Lihatlah ya, jadi Amir ibnu Fuhairah ini membawa kambingnya untuk menginjak bekas kakinya siapa? Abdullah ibnu Abi Bakar, agar orang menyangka nggak ada yang menemui Rasulullah. Dan terus seperti itu
sampai putus asa orang-orang Quraisy dan menghentikan pencarian kepada Nabi Bakar dan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada hari ketiga setelah Rasulullah ya bermalam di Gua Sur bersama Abu Bakar, tibalah saatnya mereka untuk berangkat ke kota Madinah. Ketemulah dia dengan Uraikid, nah, yang akan menunjukkan jalan ke kota Madinah. Tapi pas di tengah-tengah jalan ada satu orang ya yang bernama Suraqah ibnu Malik al-Mudliji. Itu melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia termasuk pemburu hadiah tadi. Kan siapa yang bisa menangkap Muhammad atau menunjukkan Muhammad di mana diberikan hadiah. Nah, Suraqah ibnu Malik ini termasuk salah satunya. Dia mengejar Rasulullah, dikejar. Namun setiap kali dekat langsung kudanya itu tersungkur, jatuh. Tersungkur jatuh. Bangkit lagi dikejar. Setiap kali mendekat kudanya tersungkur, jatuh. Dijadikan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah ingin melindungi nabinya. Sampai-sampai ya Suraqah ibnu Malik ini mengatakan, berteriak, berhenti, saya jamin keselamatan kalian berdua. Berhenti, saya jamin keselamatan kalian berdua. Saya tidak akan menangkap kalian dan tidak akan melaporkan tentang kalian. Barulah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti. Rasulullah berhenti dan berbicara kepada Suraqah ibnu Malik ini. Ya. Jadi dia tidak melaporkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang Quraisy. Akhirnya setelah itu maka tidak ada lagi hambatan, tidak ada lagi permasalahan yang dihadapi oleh Nabi ketika hijrah. Sedangkan penduduk kota Madinah, orang-orang Muslim di Madinah itu udah bersiap-siap untuk menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka mendapat kabar bahwasanya Nabi akan hijrah ke kota Madinah. Maka orang-orang yang ada di kota Madinah itu bersiap-siap ya untuk menjambut kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ya keluar ke sebuah tempat yang bernama Al-Harrah. Di situ mereka menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hari ya mereka menantikan Nabi. Padahal Nabi masih jauh. Ini. Maka di sini para ulama mengatakan ya apabila kita kedatangan orang-orang soleh, kedatangan alim ulama, maka dianjurkan untuk menyambut mereka, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Ansor. Jadi orang-orang Ansor itu telah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad padahal jaraknya masih jauh. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekat dengan kota Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung masuk kota Madinah, tapi Rasulullah ke Quba terlebih dahulu, ke Quba. Ya, jadi Rasulullah belok sedikit ke arah kanan, ya kemudian singgah di pemukiman Bani Amr ibnu Auf di Quba. Ya. Dan itu sebagaimana dikatakan oleh Syekh Mahmud Basha pada tanggal 2 dari Rabiul Awal. Tanggal 2 dari Rabiul Awal. Dan ini menjadi awal sejarah baru ya Islam. Awal sejarah baru Islam itu pada tanggal 2 Rabiul Awal. Ya, Rabiul Awal hijrah. Bulan hijrah karena Nabi udah hijrah pada saat itu. Itu awal sejarah baru kemenangan Islam. Karena sebelumnya 13 tahun Nabi di kota Mekkah dalam keadaan tertindas, mendakwahkan tauhid bahkan sembunyi ditekan oleh orang-orang Quraisy. Tapi setelah 2 Rabiul Awal ini
maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan sembunyi-sembunyi lagi, akan menampakkan perperangan jihad terhadap orang-orang musyrik, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunu dinu kulluhu lillah. Perangi mereka orang-orang yang musyrik itu sehingga tidak ada kekufuran lagi ya di muka bumi, dan yang ada semua orang beribadah kepada Allah semata. Jadi awal sejarah kemenangan Islam, awal sejarah baru Islam ya, yang menunjukkan Islam itu akan menampakkan dirinya, bahkan di situ adalah awal Islam nanti akan menguasai setengah dunia ini dikuasai, itu dimulai dari tanggal 2 Rabiul Awal ya, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya masuk kota Kuba ya, singgah di mana, di pemukiman Bani Amr ibnu Auf ini, yang mana sebelum itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh hijrah, tidak boleh meninggalkan Makkah karena ditahan oleh orang-orang Quraisy ya. Kemudian juga para sahabat ditekan ya sampai mereka harus hijrah ke Habasyah ya. Rasulullah juga pernah mencoba hijrah ke Taif tapi tetap diusir. Jadi Rasulullah 13 tahun itu dalam keadaan ditekan, disakiti ya, dalam keadaan tidak berdaya menghadapi ya kekerasan orang-orang Quraisy. Tapi setelah tanggal 2 Rabiul Awal ini, maka nanti itu akan menjadi awal sejarah baru Islam, yang menunjukkan Islam itu akan menang ya dari orang-orang kafir Quraisy. Dan perlu kita ketahui jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hijrah meninggalkan ya kota kelahiran itu adalah sunnatullah bagi para anbiya. Jadi semua para nabi itu pasti diusir dari negeri kelahirannya. Nabi Ibrahim diusir ya. Kemudian Nabi Musa diusir. Nabi Isa alaihissalam juga diusir. Siapa lagi? Nuh, Lut diusir oleh kaumnya. Mereka keluar meninggalkan negeri kelahirannya. Maka Nabi Muhammad pun ya keluar meninggalkan Makkah menuju Madinah, karena hijrah meninggalkan kota kelahiran itu ya adalah sunnatullah untuk para anbiya. Oleh karena itu Allah mengatakan sunnatullah alladzina khalau min qablu, ya sunnahnya Allah, ketetapan Allah, takdir Allah terhadap orang-orang yang sebelum kamu wahai Muhammad, mereka meninggalkan negeri kelahirannya. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan kamu enggak bisa merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi selama di kota Makkah apa yang dilakukan oleh Nabi? Kesimpulannya apa yang dilakukan oleh Nabi selama di kota Makkah? 13 tahun Nabi di kota Makkah, apa yang dilakukan? Apa yang didakwahkan oleh Nabi di kota Makkah selama 13 tahun? Jamaah sekalian, tauhid. Poinnya ada 2. Intinya tauhid poinnya ada 2. Pertama, mendakwahkan bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi semata, dan enggak boleh menyekutukannya dengan apapun. Ini dakwah yang merupakan intisari dari dakwahnya para nabi. Kemudian yang kedua, Nabi itu di kota Makkah menegaskan tentangnya ada hari kiamat, adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan, adanya surga, adanya neraka. Itu 2 hal yang menjadi inti dakwah Nabi 13 tahun di kota Makkah. Jadi pada saat itu belum didakwahkan puasa, belum didakwahkan zakat, belum didakwahkan haji, gitu kan? Nah, yang didakwahkan itu apa? Tauhid, yaitu ibadah kepada Allah semata, dan wajibnya meyakini adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan. Karena itu diingkari oleh orang-orang Quraisy. Makanya nanti kalau antum belajar tafsir ya juz amma di awal-awal surat An-Naba itu ya, amma yatasaalun 'anin naba'il azim, tentang apa orang-orang Quraisy itu bertanya-tanya satu sama lain. Ya, maksudnya bertanya-tanya itu untuk meremehkan dan mengingkari.
anin naba'il azim, tentang kabar yang besar. Sebagian para ulama menafsirkan kabar yang besar ini adalah tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan, tentang hari pembalasan. Itu ya dijadikan bahan lelucon oleh orang-orang Quraisy, diingkari. Makanya Nabi tegaskan tentang keyakinan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan. Nah, itu yang menjadi poin dakwah Nabi selama di kota Mekah 13 tahun. Nah, setelah itu nanti di kota Madinah barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan furu'ul Islam, ya cabang-cabang Islam seperti sholat, zakat, haji dan seterusnya. Ya, maka nanti kita akan masuk ya pembahasan tentang ya pembangunan masjid di kota Kuba, dan itu masjid pertamanya kaum muslimin. Ya, kemudian kiblatnya kemana? Ya kan? Nah, itu nanti apa fikihnya, apa pelajarannya nanti kita bahas insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan ala hudurikum. Semoga dengan hadirnya kita ini menjadi pahala, menjadi nilai ibadah yang mendatangkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.